Selamat menonton video pembelajaran berikut. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar Tuhan menyertai kita dalam proses pembelajaran kali ini. Walaupun kita semua hanya belajar melalui video. Mari katupkan tangannya, pejamkan mata. Kita mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah melakukan doa, mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Saksikan video berikut dengan seksama dan teliti. Tetap dalam pengawasan orang tua. Topik kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang keadaan cuaca. Jadi kita akan membahas apa itu cuaca, cuaca itu ada apa saja, terutama yang ada di wilayah kita yaitu negara Indonesia. Jadi nanti kita akan membahas cuaca yang ada di negara kita, negara Indonesia. Yang pertama, cara mencari informasi tentang keadaan cuaca. Nah, jadi kita akan mencari informasi tentang keadaan cuaca. Informasinya bisa dari teks, bisa dari simbol-simbol, atau dari lingkungan sekitar kita. Yang pertama, pengertian cuaca. Nah, di sini pengertian secara umum tentang cuaca ialah suatu keadaan atmosfer. Nah, atmosfer ini artinya langit. Jadi langit yang ada di atas sana itu namanya atmosfer. Di wilayah pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, serta kondisi udara lainnya. Sedangkan musim di Indonesia hanya terbagi menjadi dua, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Oleh karena negara kita terletak di daerah tropis. Nah, jadi negara kita Indonesia hanya mempunyai dua musim. Enggak kayak di luar negeri. Kalau di luar negeri itu biasanya ada 4 musim. Ada musim gugur, musim semi, musim salju atau musim dingin. Nah, itu contohnya kalau di luar negeri. Kalau di negara kita, karena kita terletak di daerah tropis, di daerah khatulistiwa. Nah, itu kita hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Tetapi walaupun kita hanya mempunyai dua musim, kita harus bersyukur negara kita juga memiliki salju. Nah, salju ini terletak di daerah dataran tinggi Papua. Nah, di sana itu ada salju abadi di atas pegunungannya. Nah, tapi kalau secara umum kita hanya terdapat dua musim. Seperti yang lagi terjadi sekarang, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ini contoh dari cuaca yang ada di negara kita. Nah, musim kita yaitu hanya ada musim tadi katanya ada musim penghujan dan musim kemarau. Nah, di sini terbagi menjadi 5 bagian. Ada cerah. Nah, kalau cerah tentunya matahari sangat terik. Kalau cerah berawan itu biasanya cerah tapi ada awan-awannya. Nah, kalau berawan ini biasanya seperti yang mau mendung. Mendung nggak mendung, cerah nggak cerah tapi banyak awannya. Kalau hujan tentunya sudah tahu. Mendung disertai air yang turun dari langit. Ada juga biasanya hujan disertai petir. Nah, ini yang paling berbahaya. Nah, 5 keadaan cuaca ini adalah gabungan atau tergolong ke dalam musim tadi, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, simbolnya seperti di samping.
Kalau cerah ada simbolnya matahari. Kalau cerah berawan di sini matahari dan awan. Kalau berawan hanya awan, nggak ada mataharinya atau mendung. Kalau hujan tentunya awan dan air-air nih. Nah, yang terakhir hujan disertai petir. Nah, ini hujan, ada gambar airnya, ada gambar petirnya. Ini sangat berbahaya. Nggak boleh kita main di luar rumah. Sekarang kita dapat memperoleh informasi tentang keadaan cuaca dalam gambar atau teks informasi yang diperoleh dari gambar tentang keadaan cuaca. Dapat berupa simbol cuaca. Selain itu, informasi dari gambar juga dalam bentuk ilustrasi tentang kegiatan atau keadaan lingkungan. Selain gambar, kita juga dapat mengetahui informasi tentang keadaan cuaca dari teks. Untuk menemukan informasi dari teks, kita perlu melakukan hal-hal berikut. Nah, nanti untuk mengetahui informasi tentang keadaan cuaca, itu kita bisa membaca teks. Nah, tapi sebelum membaca teks, kita perlu melakukan hal-hal berikut. Nah, hal-hal berikut ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan agar bisa mendapatkan informasi dengan jelas dan dengan tepat. Berikut hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di sini ada 3. Nah, ini ketiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentunya membaca teks dengan cermat. Nah, ini sangat penting. Jadi kita harus membaca teksnya dengan cermat, dengan baik, pelan-pelan, dipahami agar kita dapat mengetahui informasinya dengan tepat. Nah, setelah kita mendapat informasinya dengan tepat, karena kita membacanya sudah dengan cermat, kita lalu yang kedua, mencatat kata-kata atau informasi yang dianggap penting. Nah, setelah membaca teks tadi, kita membacanya dengan pelan-pelan, dengan cermat, dengan pemahaman yang sangat baik. Lalu yang kedua, kita harus mencatat apa-apa hal-hal penting atau sesuatu yang kira-kira baru kita ketahui yang bisa berguna sebagai catatan. Nah, itu harus kita catat. Baru yang ketiga, menuliskan informasi yang diperoleh dengan kalimat sendiri. Nah, tentunya setiap kita mencari informasi ataupun wawancara ataupun mencari hal-hal baru, kita harus menulisnya dengan kalimat kita sendiri agar tentunya kita memahaminya. Karena kita yang menulis pasti kita paham. Kalau kita memakai kata-kata orang, kita belum tentu mengerti. Nah, oleh karena itu, setiap hal wajib kita tulis, terutama hal-hal penting. Seperti misal dalam video ini, setiap pembagian video, entah itu bahasa Indonesia, PKN, atau matematika, kita harus selalu mencatat hal-hal penting. Kalau kita yang mencatat sendiri, tentu kita paham apa yang sudah kita tulis dan kita catat. Nah, di sini ada sebuah teks. Kita nanti akan mencari tahu informasi apa yang bisa kita dapatkan dari teks berikut. Nah, tentunya kita harus memperhatikan ketiga langkah tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama, harus membaca dengan cermat. Oke, sekarang kita baca pelan-pelan dengan cermat sambil dipahami. Cuaca hujan merupakan fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi. Cuaca hujan biasanya terjadi pada musim hujan dan bulan-bulan pancaroba. Cuaca hujan dicirikan dengan naiknya kelembapan udara. Ketika cuaca hujan, langit tampak berawan, gelap. Hal tersebut menyebabkan sinar matahari terhalang oleh awan. Suhu permukaan bumi saat cuaca hujan relatif rendah dan terasa sejuk. Nah, setelah kita membacanya dengan cermat dan dengan pemahaman sambil dipahami, lalu kita masuk ke dalam poin yang kedua tadi, yaitu mencatat kata-kata atau informasi yang kita anggap penting. Misalnya di sini nanti cuaca itu apa? Apalagi misalnya di sini ada
atmosfer misalnya. Nah, apa-apa yang tidak kita ketahui atau kata-kata penting boleh kita catat. Selain itu ada pancaroba misalnya yang belum pernah kita dengar, itu boleh dicatat sebagai kata-kata penting. Nanti akan kita cari tahu apa arti-artinya. Dari teks yang kita baca tadi, berikut adalah informasi dari teks yang telah kita baca tadi. Nah, kalau menurut saya, di sini kata-kata penting yang bisa kita masukkan atau informasi yang baru kita dengar yang bisa saya masukkan ada 3. Yang pertama, cuaca hujan terjadi pada musim hujan dan bulan-bulan pancaroba. Yang kedua, cuaca hujan dicirikan dengan naiknya kelembapan udara. Dan yang ketiga, cuaca hujan dicirikan dengan langit berawan gelap. Nah, ketiga informasi ini adalah rangkuman yang saya dapatkan dari teks yang kita baca tadi. Mungkin kalau teman-teman atau anak-anak punya informasi lain boleh dimasukkan di catatannya. Berikut kosakata yang berhubungan dengan keadaan cuaca beserta artinya. Yang pertama, cuaca. Arti katanya adalah keadaan atmosfer di wilayah pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, serta kondisi udara lainnya. Yang kedua, cerah. Nah, cerah itu adalah keadaan atmosfer yang sangat bening dan hampir tak berawan. Yang ketiga, ada awan. Awan itu adalah kelompok butiran air, es atau keduanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Nah, ini biasanya berupa awan itu biasanya ada yang warna putih, ada yang berwarna hitam gelap, itu awan mau hujan ataupun berwarna lainnya. Nah, di sini hanya ada 3. Mungkin anak-anak atau kawan-kawan boleh memasukkan yang lainnya. Tergantung informasi apa yang anak-anak dapatkan dari teks yang telah dibaca tadi. Setelah selesai melakukan proses pembelajaran melalui menonton video sebelumnya, untuk menutup pembelajaran, marilah kita melakukan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini. Kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan menonton video pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan video dan jika ada salah kata atau salah tulisan, mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan di komen. Terima kasih.